Sahabat Alia, mungkin sudah tidak asing lagi dengan tamu kita hari ini di podcast Dr. Alia _THT Official. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Suharyo AP. Masya Allah, sibuk sekali sampai jarang ya untuk hadir menemani saya di sini. Oh, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Baik, dan ternyata masih memiliki waktu untuk saya ya. insya Allah. Untuk saya dan juga sahabat Alia. Nah, di sini kan kita masih akhir Agustus. Berarti namanya bulan Agustus ini bulannya kemerdekaan Indonesia. Jadi nggak ada salahnya ya untuk kita ngobrolin tentang gimana sih generasi muda ataupun juga generasinya Ustadz Suharyo sendiri dalam mengisi kemerdekaan. Karena beberapa waktu lalu saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Ustazah Isti, Kepala Sekolah TK Cahaya Al-Quran. Rame banget dan seru banget anak-anak TK ini mengisi kemerdekaan gitu Ustadz. Nah, kalau dari Ustadz sendiri seperti apa mengisi kemerdekaan? Ya, pertama itu kemerdekaan adalah yang harus kita ingat itu anugerah. Anugerah dari Yang Maha Kuasa, selain juga ikhtiar yang berdarah-darah dari bangsa ini. Sehingga kalau kita sedang memperingati kemerdekaan begini, RI yang ke-78, ya harus sadar bahwa itu adalah ada campur tangan Allah. Maka yang paling tepat adalah berterima kasih. Andaikan Allah tidak memberikan kemerdekaan, tidak memberi campur tangan, bangsa ini masih dalam penjajahan kira-kira. Iya. Maka berterima kasih kepada Allah, dalam bahasa agama bersyukur. Terima kasih ya Allah, kami dianugerahi kemerdekaan sampai sekarang 78 dan progres pembangunan yang luar biasa. Masya Allah. Iya. Kita bisa melihat ya dari 1945 di mana Indonesia mungkin belum semodern sekarang gitu ya Iya, Ustadz ya. iya. Nah, kalau Ustadz sendiri nih dari generasi Generasi old ya. saya mau bilang gitu kayak nggak enak Oh, gitu nggak loh apa-apa. Ustadz. Nggak. Nah, kalau generasi out melihat dulu perjuangannya, kalau mungkin usianya Ustadz Suharyo mungkin kemerdekaan Indonesia masih usianya 30-an 40-an ya Iya, Ustadz kurang ya. lebih itu, kurang lebih. Nah, itu seperti apa perbedaannya antara yang dulu sama yang sekarang? Kalau saya masih sedikit bisa membedakan, dulu itu era awal-awal, itu era masih pertama kondisinya memprihatinkan. Oh, Kondisi ekonomi, pendidikan, sehingga kalau seperti saya begini anak desa, sekolah kelas 1 sampai kelas 3 di desa A, kelas 4, 5, 6-nya itu di desa B gitu, harus pindah sekolah SD. oh gitu. Kenapa gitu? Iya, memang di sekolah A itu belum cukup gurunya, fasilitasnya, itu pendidikan seperti itu. Maka sekarang malah banyak sekolah yang ditutup karena Iya. muridnya yang kurang gitu. Fasilitas lengkap, muridnya yang kurang. Kalau dulu ya murid kurang, fasilitas kurang. Dulu murid kurang, fasilitas Iya, kurang. jadi yang mereka yang sekolah itu benar-benar karena atas dorongan orang tua dan kesadaran dulu. Oh, oke. Sehingga orang yang awal-awal itu menikmati bangku sekolah, hari ini tinggal memetik hasilnya, bahkan sudah purna ya kalau sekarang. Sudah usia-usia saya ini sudah banyak yang purna, bahkan sudah banyak yang meninggal. Nah, sehingga kemerdekaan ini menyisakan aroma positif yang menyenangkan. Luar biasa lah sekarang ini, apa yang nggak ada sekarang. Iya. Sarana transportasi ya sudah luar biasa. Bahkan sekarang angkutan pedesaan sudah banyak yang gulung tikar kan, Iya. karena masing-masing keluarga punya kendaraan, baik itu Sepeda motor atau roda 4, itu sudah itu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dari sisi transportasi. Dan juga dalam hal ini soal bagaimana kemajuan dunia pendidikan. Kalau dulu itu anak kan kalau nulis itu disabak namanya, ditulis kemudian kalau oleh gurunya dinilai 7, ditempelkan di pipinya sini. Oh gitu. 8 atau itu ditempelkan oleh anaknya sendiri, ditempelkan bangga ditunjukkan ke orang tuanya, ini nilai saya 8 gitu. Kalau pakai sabak itu kayak gimana Ustadz? Sabak itu ada semacam ya papan kecil gitu ya, ditulis ya sekarang kapur lah. Itu kalau dicapkan sini nempel di sini itu senang sudah. Oh, Kalau Masya sekarang masa ada anak yang dinempel-nempelkan nilainya di ya kadang nyatet aja jarang karena sudah ada alat-alat yang modern.
Itu dari sisi sarana prasarana, belum lagi dari sisi perasaan. Kalau dulu ada guru pukul murid karena kenakalannya, itu orang tuanya bantu. Oh iya benar-benar, iya benar Bantu. Ustaz. Jadi orang tuanya merasa anaknya memang layak untuk dipukul, misalnya diingatkan. Tapi mukulnya terukur dan dalam konteks pendidikan. Tapi sekarang kalau ada guru mukul murid, Dilaporin. nah, iya ini kan saat serba repot ya, akhirnya guru serba tanggung. Mau menegakkan kedisiplinan itu khawatir nanti ada respon negatif. Benar. Dibiarkan terjadilah kenakalan di sekolah dan seterusnya. Ini resiko perkembangan kemajuan yang terjadi. Iya iya iya. Dulu saya juga pernah merasakan loh yang namanya kayak dihukum sama guru gitu ya, di apa dijiwit yang ini. ujung ini loh ujung rambutnya yang di sini. ditarik gitu ya. Iya ditarik gini kan itu kan peres ya. Iya. Kalau bahasa saya, kalau dulu kan anak-anak masih belum ada yang kerudungan untuk sekolah negeri gitu. Bahkan ya jarang sih ya Ustadz ya untuk sekelas SD gitu. Kalau sekarang justru alhamdulillahnya KB, TK itu sudah banyak yang berkerudung meskipun bukan sekolah Islam Iya, kayak iya, gitu. betul. Itu salah satu perbedaannya juga Ya, salah gitu satu ya. perkembangan. Perkembangan kesadaran beragamanya sekarang itu kelihatan banget. Masya Allah. Sekolah harus punya masjid supaya anak menerapkan pelajaran agama itu di masjid, praktek sholat misalnya. Sehingga anak-anak sekarang kan kelihatan, walaupun sekolahnya negeri, seperti sekolah yang ada di keagamaan, seperti ya sanawiyah, aliyah gitu ya. Itu besar sekali. Kalau dulu awal-awal tahun 84, 85, kalau ada anak pakai jilbab itu masalah nasional. Iya sampai rame nasional diprotes, dilarang macam-macam, ada yang merespon. Sekarang justru kalau tidak pakai jilbab di kelas itu agak asing dengan temannya, kecuali kalau non muslim ya. Kalau nggak sama dengan temannya sekarang, bahkan ada seragam yang diberikan oleh sekolah itu sudah lengkap dengan jilbabnya. Jilbabnya, iya. Itu salah satu di antara implementasi bagaimana kita menerapkan ajaran agama di era kemerdekaan belakangan-belakangan ini. Masya Allah. Kalau dulu masih ada kayak aturannya kalau bikin foto ataupun juga KTP telinganya harus kelihatan gitu ya. Itu kan memang sangat minim sekali untuk yang berkerudung ya Ustadz ya. Iya. Kalau Dulu anak Jember itu pernah menjadi perbincangan nasional karena pakai jilbab di SMA. Asing lah dia, kemudian bahkan ada yang dikeluarkan di tempat lain. Sekarang ya sudah nggak ada lagi berita begitu karena semuanya sudah pakai gitu. Dan alhamdulillah perkembangan ini dari awal-awal kemerdekaan sampai hari ini semakin terasa banyak kemajuan-kemajuan. Guru lagi kalau ngajar itu sekarang kan pendekatannya tuh humanis. Humanis itu pendekatan bagaimana kemanusiaannya yang disentuh. Tidak boleh sekarang ini dengan kekerasan. Karena anak sudah ada peningkatan kesadaran di dalam dirinya bahwa sekolah itu memang kebutuhan dirinya bukan kebutuhan gurunya. Kalau dulu kan seperti guru yang butuh. Iya, ngajak anak-anaknya gitu. Karena kan dulu mungkin orang tua lebih mementingkan kamu kerja aja gitu ya untuk bertahan hidup, istilahnya seperti itu. Iya. Kalau sekarang justru mungkin kalau dari golongan menengah saja udah mengupayakan bahwa anaknya harus sekolah gitu ya Ustadz ya. Betul ya. Dan saya dulu termasuk salah seorang di antara korban peraturan. Korban peraturan. Seperti apa Ustadz? Peraturannya dulu itu kalau mau masuk SD itu tangannya harus pegang telinga sebelah. Oh gitu. Misalnya gini ya, ini yang tangan kanan harus pegang telinga yang iya, kiri. iya benar, ada iklannya juga Ustadz. Iya, ada iklannya juga yang kamu sudah besar. Coba seperti ini gitu-gitu. Betul. Iya benar-benar. Saya daftar usia 8 tahun SD. 8 tahun loh bisa dibayangkan. Saya kan sudah cukup lah umur. Benar. Begitu nyampe di sekolah saya dites begini enggak ini tangan Nggak saya enggak nyampe. Tolak akhir tahun berikutnya baru masuk sehingga saya kelas 1. Itu usia 9 tahun. Oh, Kelas 1 sudah 9 tahun. Kalau sekarang kan sudah kelas 3 ya. Kak? sudah kelas 3. Iya. Oh, cuma gara-gara ya itu ya Gara-gara. korban peraturan kayak gini ya. Akhirnya apa dampak positifnya? Saya selalu juara karena memang tertua.
Oh iya. dari sisi umur. Jadi udah cukup banget gitu Iya, ya sudah untuk siap. memahami gitu ya, untuk diberikan materi-materi Iya, pelajaran gitu ya. betul. Kalau dari sekarang nih yang mungkin Ustadz Suharyo tahu perkembangan dari anak jenengan, terus kemudian ada cucu juga. Kalau untuk materi-materinya itu sama nggak sih dengan yang dulu? Nah, materi yang sekarang diberikan di sekolah-sekolah itu orang tua itu susah mengikuti. Oh gitu. Matematika terlalu tinggi. Saya dulu kan pernah menjadi guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris sekarang di SMP itu seru luarnya bukan main. SMP ya? Iya, tinggi sekali gitu loh anunya tuh pelajarannya. Padahal sebenarnya kalau kita ingin belajar bahasa, yang penting kan percakapannya itu. Iya. Nah, yang penting berani ngomong, kosakatanya ditambah. Ya tapi karena tuntutan itu loh, kurikulum itu loh sehingga ya kadang-kadang anak itu ya bisa nggarapnya, bisa. Tapi orang tua untuk bisa membimbing kan nggak bisa. Iya. Nggak nutut, saya sudah ikut-ikut saya dah gitu. Melihat pelajaran TK gitu loh, kok udah sampai sini gitu ya. Iya, betul, betul. Kayaknya dulu zamannya kita TK itu kayak ya hanya ala kadarnya aja kamu bisa baca gitu ya, nggak ada tuntutan gitu ya Ustadz ya. Iya. Kelas 1 justru baru diajarin calistung. Betul. Dulu zamannya saya sekitar 90-an, era-era 90-an gitu, masih kelas 1 diajarin A, B, A, B. Terus ada yang ini Ibu Budi. Nah, gitu kan. Ini saya dulu Bacanya. masih hafal ini Bapak Budi. Si Budi sakit selesma. Ya, Gitu. ya. Ada ini Budi makan pisang. Ya pokoknya golongan itulah. Tapi kan apa anak itu dituntun dengan pemahaman kecil-kecilan. Nah, sekarang ini kan sudah langsung to the point gitu ya, murid langsung dianggap pinter gitu. Iya. Ya, saya kalau dengan cucu itu kadang-kadang kan aneh ini anak ini gitu. Kalau dulu kan, ini gini ya, siap sir gitu. Yes sir. Waduh, ini pelajaran yang sekarang kok gitu. Tapi nggak apa-apa, kan kakeknya juga dulu guru bahasa Inggris, jadi paham lah. Iya, betul sih. Jadi bisa mengajarkan cucunya lebih aktif lagi untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Iya. Ini kalau terus fokus ke pendidikan ya. Iya, jadi fokusnya ke pendidikan ya. Soalnya seru juga sih ya untuk mengisi kemerdekaan. Memang bedanya ya terasanya dari pendidikan ini ya Ustadz Iya, ya. iya. Tapi kan ada lagi seperti yang tadi Ustadz katakan dari transportasi. Dulu itu kayaknya jarang ya kendaraan bermotor itu. Cuma kayak istilahnya apa sih, menengah ke atas banget Iya, gitu ya yang betul. memiliki. Mungkin Mbak Kiki enggak tahu kalau saya dulu masa kecil tuh sering cium jalan raya itu ya. Saking cinta tanah airnya gitu ya Iya, Ustadz. karena ada sepeda motor lewat itu kan aromanya BBM-nya itu bensin aja itu. Iya. Itu kan enak di desa-desa itu. Jarang sekali ada. Akhirnya banyak anak kecil-kecil nyium bekasnya sepeda motor lewat itu. Oh. Iya, dengan wajah kemudian membekas karena debunya itu. Sampai kayak gitu Ustadz. Zaman dulu begitu, saking jarangnya sepeda motor. Nah, kalau sekarang nyium jalan itu ya malah kelindes ya. Saking banyaknya gitu Saking ya. banyaknya. Oke, tadi di awal kita udah ngobrolin tentang pendidikan, terus kemudian penasaran juga dengan transportasi yang di zamannya dulu gitu ya, Iya, zamannya Ustadz Suharyo kecil gitu. Tapi kita lanjutin nanti di part selanjutnya.